Kurota Isai adalah pria biasa yang hidup dengan satu aturan yang teguh, yaitu selalu berbuat baik apapun yang terjadi. Dia membantu siapapun yang bisa dia bantu tanpa meminta imbalan apapun. Namun, setiap perbuatan baiknya berubah menjadi bencana, membuatnya berada di ujung yang salah. Ketika dia memberikan semua uangnya kepada seorang tunawisma, dia dihujani hinaan dan kotoran burung yang jatuh tepat di kepalanya. Ketika dia membantu seorang wanita tua, wanita itu panik, menuduhnya sebagai preman dan membuat sekelompok orang membencinya. Kurota hampir saja dibunuh oleh massa, percaya bahwa mimpi buruknya akhirnya berakhir. Namun itu belum berakhir. Sebuah pot bunga beraroma dari surga langsung menghantam kepalanya, dan wanita tua yang sama menemukannya dan memukulinya hingga tewas dengan tongkatnya, mengakhiri hidupnya yang menyedihkan. Seluruh hidup Kurota dipenuhi penyesalan saat dia menghembuskan napas terakhirnya, karena yang dia inginkan hanyalah membantu. Ketika Kurota membuka mata, dia melihat dirinya di gerbang alam baka, di mana dia bertemu malaikat Gabriel. Gabriel memberitahu Kurota bahwa dia akan di sana untuk memberitahu kemana dia akan pergi selanjutnya, dan dengan sangat terkejut, Gabriel memberitahu bahwa tujuan selanjutnya adalah neraka. Kurota berteriak kesakitan dan frustasi sambil memukul lantai, bertanya mengapa dia menghabiskan seluruh hidupnya berbuat baik hanya untuk dihukum dengan neraka. Gabriel menyadari bahwa Kurota berkata jujur dan ada hal-hal yang tidak masuk akal. Dia segera memutuskan untuk menyelidiki hal tersebut dan mengeluarkan timbangan. Disinilah dia menyadari bahwa ada kesalahan desain karena karma Kurota sebenarnya terbalik. Kurota terkejut dan bingung, dan Gabriel menjelaskan kepadanya bahwa setiap makhluk hidup memiliki energi karma. Intinya, semakin banyak kebaikan yang dilakukan seseorang, semakin banyak energi di sekitarnya bergeser ke arah positif. Hal ini kemudian meningkatkan kemungkinan hal-hal baik kembali kepada individu tersebut. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Kurota karena semua kebaikan yang dia lakukan telah menghasilkan karma negatif. Gabriel kemudian menyebutkan bahwa inilah penyebab kesialannya karena dia telah melakukan banyak kebaikan. Gabriel memberitahunya bahwa karmanya saat ini berada dalam kondisi terburuk yang mungkin, dan untuk memberi gambaran, kondisinya lebih buruk daripada karma seorang penjahat keji. Kurota terkejut mendengar hal ini karena artinya dia akan menerima hukuman ultimate. Gabriel mengonfirmasi hal ini, mengatakan bahwa dia ditakdirkan untuk menderita penderitaan abadi di neraka. Namun dia kemudian mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena dia tidak pernah meninggalkan mereka yang berada di bawah perlindungannya. Sebagai malaikat yang baik, Gabriel meyakinkan Kurota bahwa dia akan menemukan solusi untuknya. Gabriel kemudian menunjukkan kepadanya dunia-dunia di alam semesta, dan salah satunya adalah bumi. Namun dia mengatakan bahwa dia tidak bisa mengembalikannya ke dunia asalnya karena sihir tidak ada di bumi. Selain itu, dia tidak bisa menghidupkan kembali orang mati di bumi, yang membuatnya hanya memiliki satu pilihan, yaitu mengirimnya ke dunia yang benar-benar berbeda. Untuk membantu kasusnya, Gabriel mengatakan bahwa dia akan membantunya menemukan dunia di mana seseorang seperti dirinya ada. Dia melakukan pencarian cepat, dan Gabriel membeli dunia dengan sihir multidimensi. Gabriel melihat seorang penyihir yang baru saja mencoba mantra terlarang yang membunuh jiwanya, namun tubuhnya masih hidup dan kosong. Gabriel lalu memberitahu Kurota bahwa dia akan mengirimnya ke tubuh itu. Kurota bingung dengan ini, tetapi Gabriel mendesaknya untuk tenang, meyakinkannya bahwa dia akan mengerti semuanya segera. Selain itu, Gabriel memberitahu dia bahwa dia akan memberinya hadiah kecil sebagai kompensasi untuk karma terbaliknya. Ternyata ini adalah karma ultimate yang muncul di jendela status tepat di depan Kurota. Informasi di layar memberitahu Kurota bahwa untuk setiap perbuatan baik, dia mendapatkan 100 poin keberuntungan, dan poin keberuntungan ini bersifat sementara. Gabriel lalu memerintahkan Kurota untuk mencari penyihir putih karena dia adalah satu-satunya yang memiliki sihir untuk mengembalikan Kurota ke bumi. Meskipun demikian, Kurota bingung tentang apa yang harus dilakukannya, dan Gabriel memberitahunya bahwa dia juga tidak tahu. Gabriel menyebutkan bahwa dia tidak diizinkan untuk campur tangan dalam hal-hal yang terjadi di alam semesta. Namun demikian, Gabriel mendoakan keberuntungan baginya
hatinya, berharap keberuntungan tetap berpihak padanya. Kali ini, saat Gabriel mengantarnya pergi, dia menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas apa yang telah dialaminya. Jiwa Kurota melewati portal astral, dan saat dia membuka mata, dia menemukan dirinya berada di tubuh penyihir. Kurota terkejut dan terkesan bahwa dia benar-benar mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup. Sekarang bahwa dia berada di permainan keduanya, dia ingat bahwa misinya adalah menemukan penyihir putih agar dia bisa kembali ke bumi dan hidup normal. Kurota berdiri dan berjalan ke cermin, dan dia terkesan dengan penampilannya yang keren. Dia sedang berada di tengah-tengah itu ketika dia mendengar suara keras di belakangnya. Dia berjalan untuk menyelidiki, dan apa yang dia lihat membuatnya terkejut. Ribuan monster berdiri di depannya berteriak, "Hidup Jokowi! Hidup Jokowi!" Sementara dia masih gemetar, seorang goblin muncul di belakangnya menyuruhnya mengenakan jubah. Goblin itu lalu menyuruh monster-monster itu untuk bersorak untuk pria terkuat dalam sejarah yang belum pernah melakukan kebaikan seumur hidupnya. Intinya, si penyihir hitam dikenal karena melakukan kejahatan terburuk di dunia. Itulah mengapa dia dikenal sebagai inkarnasi kejahatan itu sendiri. Karena Kurota tidak bisa memproses apa yang dia lihat, dia berlari kembali ke dalam dan menutup pintu. Insting pertamanya adalah melarikan diri karena dia tidak tahu apa yang dilakukan di antara monster-monster itu. Tiba-tiba goblin yang tadi muncul di sampingnya bertanya apakah dia baik-baik saja. Kurota hampir pingsan karena kemunculan tiba-tiba pria itu, dan dia menuntut tahu apa yang dia inginkan darinya. Goblin itu lalu memperkenalkan diri sebagai Groot, memberitahu Kurota bahwa dia adalah penasihat barunya yang baru saja ditunjuk kemarin. Kurota langsung bertanya mengapa ada ratusan monster di depan kastil. Groot menjawab dengan senyum, mengatakan bahwa mereka ada di sana karena dia yang memerintahkan mereka untuk berkumpul. Ternyata penyihir hitam itu berencana menyerang desa-desa sekitar. Itulah mengapa dia memanggil pasukannya. Kurota panik mendengar ini dan meminta Groot untuk membatalkan semua yang dia katakan sebelumnya. Groot terkejut dan bingung mendengar hal ini. Dia segera menyalahkan dirinya sendiri, dan secara mengejutkan, dia menjentikan jarinya untuk membakar dirinya sendiri. Kurota terkejut melihat hal ini dan secara insting melepaskan sihirnya untuk menghentikan api. Saat dia melakukannya, jendela status memberitahunya bahwa karma ultimate telah diaktifkan. Groot terus bertingkah aneh saat dia berlutut, memohon Kurota untuk memaafkannya dan memberikan belas kasihan kematian. Kurota bingung dengan ini, dan Groot melanjutkan dengan mengatakan bahwa semuanya adalah kesalahannya. Namun, dia tidak tertarik untuk berakhir. Seperti penasihat-penasihat sebelumnya, jeritan jiwa masih bergema di dalam kastil. Dengan bingung, Kurota bertanya kepada Groot apa yang dia maksud, dan Groot menunjuk ke dinding. Kurota berbalik untuk melihat ratusan kepala di dinding, membuatnya berteriak, menuntut untuk tahu apa yang sebenarnya dia lihat. Dia mendekati dinding dengan rasa jijik yang begitu besar, hingga dia mulai bertanya-tanya apa yang mereka lakukan, hingga pantas mendapat kematian yang mengerikan. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada plakat nama di dinding beserta alasan kematian mereka. Ada seorang penasihat raja yang menjabat selama 6 hari dan dieksekusi karena terlambat. Ada lagi yang menjabat selama 13 hari dan dibunuh dengan kejam karena mencoba melarikan diri dari kastil. Bahkan ada yang menjabat hanya selama 31 menit dan dibunuh hanya karena meludah. Kurota terkejut melihat betapa jahat dirinya yang dulu dan segera memberitahu Groot bahwa dia tidak berniat menyakitinya. Karena hal ini, Kurota memberitahu Groot bahwa dia telah menunjuknya sebagai penasihat seumur hidupnya. Groot terkejut mendengar hal ini dan dia mengucapkan terima kasih kepada Kurota atas petunjuknya. Kurota lalu memberitahu Groot bahwa dia memiliki beberapa pertanyaan untuknya, dan meskipun terdengar aneh, dia ingin Groot menjawab semua dengan benar. Pertanyaan pertama yang diajukan Kurota adalah siapa dirinya, dan Groot menjawab bahwa dia adalah penyihir hitam terhebat di alam semesta. Kurota lalu menuntut untuk mengetahui namanya, dan Groot menjawab bahwa namanya adalah penyihir hitam. Kurota juga bertanya kepada Groot di mana mereka berada. Ketika Groot mendengarnya, dia percaya bahwa Kurota menanyakan semua pertanyaan ini untuk menguji pengetahuannya sebagai penasihatnya. Groot lalu memberitahu Kurota bahwa mereka saat ini berada di kastilnya yang merupakan benteng tak tertembus yang menguasai wilayah selatan. Ternyata, kastil tersebut juga berfungsi sebagai markas besar pasukannya. Akhirnya Kurota menyadari bahwa dia pada dasarnya telah bereinkarnasi menjadi sosok jahat dan kini memimpin kerajaan monster. Kurota lalu menuntut untuk tahu kapan dia menjadi penguasa tanah selatan. Groot berpikir sejenak
dan menjawab dengan panik bahwa sudah 40 menit. Tetapi Kurota berteriak padanya, menanyakan apa maksudnya. Groot segera memperbaiki perkataannya, mengatakan bahwa dia membuat kesalahan. Ternyata dia bermaksud mengatakan 40 miliar tahun, tetapi Kurota juga tidak menganggap itu akurat. Dengan wajah penuh ketakutan, Groot mengatakan bahwa dia telah gagal lagi di hadapan tuannya. Dia lalu mengeluarkan pisau, siap untuk bunuh diri. Tetapi Kurota menghentikannya, menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Dengan menghentikan Groot dari bunuh diri, karma ultimate-nya aktif kembali. Kurota lalu memerintahkan Groot untuk terus hidup apapun yang terjadi. Kurota memberitahunya bahwa dia akan menderita kematian yang lebih mengerikan daripada semua penasihat lainnya jika dia mencoba bunuh diri lagi. Dalam hati, Kurota hanya mengancam karena dia sendiri tidak punya nyali untuk melakukan kejahatan. Setelah memastikan dia telah memberikan instruksi kepada Groot, Kurota mengingat kembali misinya, yaitu mencari White Mage. Kurota bertekad untuk kembali ke bumi, tidak peduli seberapa buruk situasinya, karena dia ingin bertemu dengan penghiburnya lagi, dan orang itu tidak lain adalah ibunya. Kurota lalu bertanya kepada Groot apakah dia bisa melihat jendela status, tetapi Groot menjawab bahwa dia tidak melihat apa-apa. Dengan ini, Kurota menyadari bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa melihat jendela status. Kurota lalu bertanya kepada Groot tentang White Mage, menuntut untuk tahu seperti apa orangnya. Saat pertanyaan itu keluar dari mulutnya, ketakutan merayapi setiap makhluk hidup di ruangan itu, termasuk Groot. Groot lalu menjawab, White Mage adalah sampah terburuk di dunia. Groot melanjutkan dengan meyakinkan Kurota bahwa dia akan membawa kepala si penyihir putih. Kurota dengan tenang mengatakan kepada Groot bahwa dia menghargai ketekunannya, tetapi dia lebih tertarik pada jenis sihir apa yang digunakan oleh penyihir putih. Groot mengungkapkan bahwa si penyihir putih memanipulasi sihir multidimensi, dan dia menciptakan pusaran raksasa yang meniup monster-monster seperti mereka ke dunia lain. Ketika Kurota mendengar ini, dia menyadari bahwa dia telah menemukan cara untuk kembali ke bumi. Dia lalu mencoba menggunakan sihir multidimensi yang dia lihat di jendela status, tetapi sistem memberitahunya bahwa sihir itu tidak kompatibel dengan sihir hitam. Karena itu, dia menyadari bahwa meminta bantuan White Mage adalah satu-satunya cara keluar. Kurota lalu bertanya kepada Groot apakah dia pikir sang penyihir putih bersedia meminjamkan sihirnya, tetapi Groot menjawab bahwa sang penyihir putih adalah musuh bebuyutannya. Groot memberitahu Kurota bahwa sang penyihir putih lebih memilih mati daripada membantu Kurota. Kurota sudah mengerti hal ini, tetapi dia yakin bahwa dia memiliki sedikit keunggulan berkat keterampilan yang dia dapatkan dari Gabriel. Kurota memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang karma ultimate. Sistem memberitahunya bahwa dengan meningkatkan poin keberuntungan, probabilitas untuk mewujudkan keinginannya secara dasar akan meningkat. Dengan ini, Kurota menyadari bahwa dia bisa terus mengumpulkan perbuatan baik. Dia ingat bahwa dia telah menyelamatkan nyawa Groot 2 kali, yang berarti dia seharusnya sudah memiliki 200 poin. Dia lalu memeriksa total poin keberuntungannya, tetapi ternyata masih terjebak di angka 0. Dia bertanya-tanya apakah ini bug sistem, dan dia memutuskan untuk memeriksa lebih lanjut hanya untuk melihat bahwa dia berada dalam keadaan karma terburuk. Pada dasarnya dia terkena kutukan abadi. Itulah mengapa keberuntungannya terkunci dan poin keberuntungan tidak bisa ditambahkan. Kurota panik saat melihat ini karena tanpa keberuntungan dia tidak bisa mendapatkan sihir multidimensi. Dia masih memikirkan apa yang harus dilakukan saat sebuah quest baru muncul, memberitahunya bahwa dia bisa mengangkat kutukan dengan melakukan perbuatan baik khusus. Selama beberapa hari berikutnya, Kurota terus mengumpulkan perbuatan baik di kastil. Karena menyelamatkan Groot 2 kali tampaknya tidak cukup untuk membuka keberuntungannya yang terkunci. Dalam salah satu misinya untuk melakukan perbuatan baik, dia menghentikan pengikutnya dari mengeksekusi seorang pria, memerintahkan mereka untuk membebaskannya segera. Monster-monster itu marah ketika mendengar ini, karena Kurota seharusnya menjadi penjahat utama. Groot memberitahunya bahwa pria itu pada dasarnya adalah pembunuh berantai. Itulah mengapa dia harus mati. Groot menjelaskan bahwa membebaskannya hanya akan membuatnya melakukan lebih banyak kejahatan. Sebelum Kurota bisa mencabut perintahnya, mereka sudah membebaskan penjahat itu. Dan seperti yang dikatakan Groot, pria itu tidak membuang waktu untuk membunuh seseorang. Hal ini membuat sistem menghukumnya dengan tindakan buruk. Dan karena itu, Kurota menyadari bahwa mengumpulkan perbuatan baik di kastil mungkin adalah misi yang mustahil. Dia memutuskan bahwa dia harus menemukan cara lain untuk melakukan perbuatan baik khusus tersebut agar bisa memberitahu
memberitahu ibunya bahwa dia masih hidup. Dalam upayanya untuk melakukannya, Kurota meninggalkan kastil dan menuju wilayah barat. Saat tiba di pinggiran wilayah tersebut, Groot bertanya padanya apakah dia benar-benar yakin ingin masuk ke wilayah barat karena mereka tidak tahu kapan tentara mungkin menyerang. Meskipun sepertinya sangat berbahaya, Kurota tidak peduli dan tidak mengatakan kepada Groot bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan. Ternyata ada seorang penyihir putih di desa di depan mereka dan orang ini adalah target Kurota. Pada dasarnya, mereka yang dapat mengendalikan sihir multidimensi adalah anggota sekte yang disebut Immaculate Order dan pemimpin sekte tersebut adalah seorang penyihir putih. Groot menyebut bahwa orang-orang di desa adalah murid-murid dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan membantu mereka. Faktanya, Groot percaya bahwa mereka akan membelot. Groot mengatakan satu-satunya cara adalah menyuap seorang penyihir yang diusir dari Ordo, dan Kurota bertanya kepada Groot apakah penyihir itu akan menerima pekerjaan itu. Groot menjawab bahwa dia kemungkinan akan menerima pekerjaan itu karena dia telah menyebut Tyrion sebagai orang serakah. Ternyata Tyrion mendapatkan uang dengan sihir multidimensi yang membuatnya diusir dari Ordo. Kurota senang mendengar hal itu karena dia adalah penyihir hitam kaya yang tidak masalah dengan uang. Saat mereka masuk ke desa, mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki yang duduk di dekat sumur dan terlihat sedih. Sebagai monster yang dia adalah, Groot tidak membuang waktu mengusulkan untuk membunuh anak itu. Namun Kurota menghentikannya, mengatakan dia punya ide yang lebih baik. Kurota mendekati anak itu, bertanya mengapa dia sendirian di tempat yang berbahaya. Kurota ingin tahu apakah dia tidak punya orang tua, tetapi anak itu mengungkapkan bahwa dia punya, tetapi ayahnya telah mengambil utang besar dengan seorang penyihir yang harus dia bantu bayar kembali. Ketika Kurota mendengar hal ini, dia bertanya kepada anak itu apakah dia sedang membicarakan Tyrion, dan anak itu mengangguk untuk mengonfirmasi hal tersebut. Kurota lalu bertanya kepadanya apakah dia tahu di mana Tyrion berada, dan anak itu menjawab bahwa semua orang saat ini sedang menonton pertunjukan Tyrion di kedai minuman. Kurota lalu memberitahu Groot bahwa sudah waktunya mereka pergi, tetapi sebelum itu dia ada sesuatu yang harus dilakukannya. Groot langsung mengira Kurota ingin dia memotong anak itu menjadi potong-potongan kecil, tetapi Kurota menghentikannya, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Kurota lalu mengambil dompet uangnya dan mengeluarkan koin emas. Dia memberikan koin emas itu kepada anak itu, yang langsung dianggap sebagai perbuatan baik. Anak itu hampir pingsan karena kegembiraan saat melihat koin emas itu. Namun Kurota tampaknya tidak puas karena sistem tidak benar-benar menganggap apa yang dia lakukan sebagai hal yang penting. Groot di sisi lain juga terkejut bahwa tuannya memberikan koin emas kepada manusia. Kurota segelas salah mengartikan apa yang dikatakan Groot dengan menganggap bahwa satu koin emas tidak cukup. Kurota lalu memutuskan untuk menyerahkan seluruh kantong uangnya kepada anak itu, membuat anak itu menjadi orang paling bahagia di planet ini. Groot panik saat melihat ini, sambil terus bertanya pada dirinya sendiri mengapa Kurota melakukan hal seperti itu. Meskipun demikian, segel keberuntungan Kurota tetap utuh, artinya segala yang dia lakukan masih belum cukup. Di sisi lain, Groot mulai meragukan semua keyakinannya karena Kurota seharusnya adalah pria paling menakutkan di planet ini, tapi dia bertindak sangat aneh. Groot masih memikirkan hal ini saat dia menyadari bahwa anak laki-laki itu sangat bersyukur atas apa yang dilakukan Kurota untuknya. Dia bahkan menyebut Kurota sebagai pahlawan, dan inilah saat delusi Groot dimulai. Dia mengira Kurota berusaha menjadikan anak laki-laki itu sebagai penerusnya, dan berkat uang, dia telah mengendalikan anak laki-laki itu sehingga dia bisa terus menyembahnya selamanya sebagai tuannya. Dalam delusinya, dia mengira bahwa anak itu akan mulai melakukan banyak kejahatan untuk mendekati Kurota, yang pada akhirnya akan membuatnya menjadi sekutu dan menguasai tanah selatan. Groot masih membayangkan bagaimana semuanya akan berlangsung ketika Kurota memanggilnya, mengatakan bahwa sudah waktunya mereka pergi. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di kedai, tapi tidak ada tanda-tanda Tyrion dimanapun. Tiba-tiba layar terang muncul di depan kedai yang langsung menarik perhatian semua orang. Groot mendesak Kurota untuk berhati-hati karena apa yang dia lihat adalah sihir multidimensi. Di sisi lain, dua makhluk yang tampaknya saling mencintai sedang berpisah. Saat hal-hal mulai mencapai bagian paling menarik, layar tiba-tiba padam. Sistem pengumuman menyala, memberitahu penonton bahwa siaran telah berakhir. Mereka yang menonton mulai panik karena siaran terhenti di bagian terbaik. Suara dari sistem pengumuman menyuruh mereka memasukkan koin emas jika ingin memulai kembali sihir multidimensi dan mengetahui apa yang terjadi di alam semesta. Hal ini langsung memicu keributan di antara
antara kerumunan saat mereka mulai berdebat satu sama lain tentang siapa yang harus membayar. Sementara mereka semua bertengkar, Kurota mendekati mesin dan memasuki koin emas. Dia memutar knob dan cahaya terang muncul di layar. Kurota kemudian diminta untuk meletakkan tangannya di layar dan memikirkan tempat yang ingin dia amati. Kurota mengikuti instruksi tersebut dan sihir membawa dia ke bumi. Dia lalu memikirkan dengan dalam apa yang sebenarnya ingin dia lihat, dan dengan terkejut, ibunya muncul di layar. Kurota segera memegang layar sambil berteriak, berharap ibunya mendengarkannya saat dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Orang-orang di ruangan itu mengira Kurota menderita gangguan mental karena perilakunya yang aneh. Ternyata ibu Kurota sedang mengalami kesulitan yang sangat besar akibat kematian putranya dan dia terlihat sangat sedih. Wanita malang itu kesulitan untuk pulih dan setiap hari dia mengunjungi makam Kurota sambil membawa bunga. Ibu Kurota keluar dari pemakaman dan menangis terseduh-seduh meskipun dia berada di tempat umum. Saat air mata mengalir dari matanya, dia berbicara tentang betapa dia merindukan putranya. Bahkan orang-orang yang menonton di kedai minum pun ikut menangis karena kejadian itu terlalu sedih. Groot menoleh dan melihat bahwa Kurota juga menangis, dan sebelum dia menyadarinya, air mata pun jatuh dari matanya sendiri. Groot benar-benar hancur melihat tuannya hancur, meskipun dia percaya bahwa itu adalah salah satu mantra dan rencana besarnya. Setelah menangis beberapa menit, Kurota memutuskan bahwa dia tidak akan menerima nasibnya dan membiarkan ibunya terus menangis seperti itu. Kurota lalu meraih layar, berteriak sekeras-kerasnya dan bertanya apakah ibunya bisa mendengarnya. Cahaya di layar mulai bereaksi saat Kurota menyentuhnya, dan Groot mendesaknya untuk mundur, mengatakan bahwa sihir multidimensi mungkin akan menghancurkannya. Namun Kurota menolak mendengarkan peringatan Groot dan terus berteriak agar ibunya mendengarnya. Pengumuman kemudian terdengar bahwa perangkat keamanan sedang diaktifkan. Kurota terjebak di dalamnya. Gelombang sihir menyakitkan menyebar melalui tubuhnya, tetapi dia tetap menolak melepaskan layar. Kurota bertekad menahan rasa sakit karena dia yakin bisa mencapai ibunya. Dia terus berteriak memberitahu ibunya bahwa dia masih hidup. Tiba-tiba seperti ibunya bisa mendengar suaranya. Ibunya berbalik dan melihat gambar putih dengan suara Kurota bergema dari sana. Segala sesuatunya akhirnya menjadi jelas dan wanita malang itu bisa melihat anaknya. Dia terkejut dan bingung, tetapi Kurota meyakinkannya bahwa dia adalah orangnya. Kurota memberitahu ibunya bahwa meskipun dia tidak punya waktu untuk menjelaskan apa yang terjadi, dia mendesak ibunya untuk tetap hidup dan menunggunya kembali. Dia meyakinkan ibunya bahwa dia pasti akan kembali padanya. Tepat saat itu, Kurota kehabisan kekuatan sihir yang akhirnya memutuskannya dari layar. Tepat saat itu, sistem memberitahunya bahwa dia baru saja melakukan perbuatan baik khusus, yaitu cinta seorang ibu. Kurota terkejut melihat ini dan sistem memberitahunya bahwa quest untuk mengangkat kutukan telah selesai. Dia bisa melakukannya karena dia mengakhiri kesedihan ibunya. Jendela sistem menampilkan status karmanya yang akhirnya berubah dari kutukan abadi menjadi kutukan terkutuk. Kurota bersyukur bahwa kutukan abadi akhirnya terangkat. Kurota senang karena akhirnya dapat menggunakan karma yang diterimanya dari malaikat sebagai kompensasi. Dia menyadari bahwa keberuntungannya akan terus bertambah selama dia terus melakukan perbuatan baik. Saat itu, Kurota berbalik dan melihat bahwa seluruh ruangan telah dilanda kekacauan karena apa yang seharusnya mereka tonton. Sebagian besar orang di ruangan itu tidak memiliki uang lagi karena mereka telah menjual segala yang mereka miliki hanya untuk mengakses sihir multidimensi. Mereka telah gila karena sihir multidimensi sehingga tidak peduli menjual gigi emas mereka untuk mengaksesnya. Groot lalu memberitahu Kurota bahwa saatnya mereka pergi karena sihir multidimensi tampaknya telah membuat kerumunan gila. Di tengah kekacauan, salah satu dari mereka menumpahkan bir ke Groot dan hal itu membuatnya marah. Dia mengeluarkan pedangnya, siap membunuh sebanyak mungkin manusia yang telah menghina dirinya. Tiba-tiba, Kurota mencium bau bir di kepalanya dan dia menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat aneh. Dia ingat pernah mencium bau ini di suatu tempat sebelumnya dan tiba-tiba dia menyadari bahwa bau itu berasal dari kenangan si penyihir hitam. Ternyata, versi dirinya di masa lalu pernah membuat ramuan serupa dan itu pada dasarnya adalah ramuan adiktif. Kurota lalu menyuruh Groot untuk mengikutinya karena mereka perlu memeriksa tong bir. Dalam hatinya, Kurota tahu bahwa ada yang salah dan dia yakin ada perangkat tersembunyi yang disembunyikan di suatu tempat. Kurota mulai mencari-cari dan segera menemukan tabung berisi ramuan adiktif yang terhubung ke minuman. Ternyata Tyrone telah mencampurkan ramuan itu ke dalam bir untuk memastikan semua orang tergantung pada sihir multidimensinya.
dirinya. Kurota tidak senang dengan fakta bahwa orang-orang menghabiskan kekayaan mereka untuk mencoba melihat peristiwa yang terjadi di setiap sudut alam semesta. Kurota mengingat anak kecil dari sebelumnya dan menyadari bahwa ayahnya mungkin termasuk di antara mereka yang saat ini membuang-buang uang di kedai. Tiba-tiba dua pria mendekati Kurota dan Groot, menyarankan agar mereka membayar hiburan mereka karena tampaknya mereka memiliki uang. Seperti biasa, Groot segera mengambil senjatanya, siap membunuh kedua pria itu. Namun Kurota menghentikannya, mengatakan bahwa itu tidak perlu. Kurota memberitahu Groot bahwa dia sebenarnya bisa menyelamatkan semua orang di kedai. Kurota lalu memeriksa kenangan penyihir hitam untuk mencari antidot untuk ramuan itu. Setelah beberapa menit mencari, Kurota menemukannya dan menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengaktifkan antidot. Ini melepaskan gelombang energi sihir ke semua orang di ruangan. Secara mengejutkan, semua orang di ruangan itu sadar kembali dan mulai menuntut tahu mengapa mereka berada di kedai pada jam gila seperti itu. Kurota juga memastikan untuk membersihkan seluruh desa dengan obat penawarnya, akhirnya membebaskan mereka dari ikatan Tyrone. Keluarga-keluarga yang hancur mulai memperbaiki diri karena tidak ada lagi dorongan gila untuk menggunakan perangkat multidimensi lagi. Groot terkejut melihat semua orang di kedai bertindak baik dan saling meminta maaf. Dia lalu menyadari bahwa sihir Kurota telah menghilangkan semua agresivitas dari kerumunan. Seperti biasa, dia menciptakan alasan delusional tentang mengapa hal ini terjadi. Dia percaya bahwa Kurota melakukannya untuk membuat orang-orang menjadi penurut, sehingga mereka tidak akan pernah berpikir untuk mengambil senjata, karena mereka dulu seperti singa, tetapi kini telah diturunkan derajatnya menjadi cacing tanah. Tiba-tiba sistem memberitahu Kurota bahwa dia baru saja melakukan perbuatan baik, dan dia mendapatkan poin keberuntungan. Kurota bersyukur karena mantra pembersihannya membantu dia mengumpulkan poin. Pada akhirnya dia berhasil mengumpulkan 238.000 poin keberuntungan, dan Kurota percaya bahwa ini akan membantunya menggunakan sihir multidimensi. Tiba-tiba ledakan keras menguncang bangunan, dan ledakan itu disertai oleh penyihir Tyrone. Ternyata Tyrone adalah seorang wanita, dan dia marah karena Kurota mencoba menghancurkan bisnis menguntungkannya. Groot terkejut saat menyadari bahwa Tyrone adalah seorang wanita, bukan pria jahat besar yang dibayangkan di kepalanya. Tyrone mengabaikannya dan menyelidiki bir hanya untuk memastikan apa yang dia curigai. Dengan kesal, dia membuang gelas dan mulai menanyai orang-orang yang memurnikan minuman. Takut Tyrone akan menghancurkan mereka, mereka mulai tergagap, menjawab bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Tyrone lalu melihat sekeliling untuk menilai situasi dengan benar sebelum menunjuk ke Kurota dan Groot. Dia masih berbicara tentang bagaimana dia belum melihat kedua orang itu di sekitar sana saat dia menyadari bahwa mereka sudah menghancurkan botol-botol eliksir. Dia dengan santai mendekati Kurota dan bertanya apakah dia merupakan bagian dari Ordo Suci. Selain itu, dia ingin tahu apakah pengusiran dirinya belum cukup bagi Ordo tersebut, dan kini mereka berencana untuk memenjarakannya. Tiba-tiba Kurota menemukan dirinya berdiri di tengah lingkaran sihir, dan sebelum dia bereaksi, Tyrone mengaktifkannya, melepaskan ledakan api. Alih-alih panik, Kurota ingat bahwa dia pernah melihat hal serupa dalam kenangan penyihir hitam, dan itu disebut lingkaran api. Tanpa membuang waktu, Kurota mengikuti instingnya dan melemparkan koin emas ke arah kanan. Kurota terkejut bahwa dia melakukan itu, yang pada dasarnya berarti dia bertindak berdasarkan instingnya. Tiba-tiba karma ultimate muncul, dan Kurota diberitahu bahwa dia hanya punya 3 menit. Koin emas itu akhirnya memecahkan keran air yang tumpah kemana-mana, akhirnya memadamkan api Tyrone. Tyrone terkejut, tapi hal yang sama juga berlaku untuk Kurota. Kurota menyadari bahwa ia secara tidak sadar memicu sihir, sama seperti saat dia menyelamatkan nyawa Groot. Kurota masih berusaha memahami situasi saat Groot melepaskan jubahnya karena terbakar, namun dia sepenuhnya lupa bahwa dia berada di tengah-tengah manusia yang pada dasarnya mengungkap fakta bahwa dia adalah goblin. Kerumunan menjadi gila saat melihat Groot dan mulai berteriak sambil menuntut agar Groot dibunuh karena dia datang untuk mencuri panen mereka. Kurota maju untuk melindungi bawahannya dari kerumunan yang marah. Kurota melepas jubahnya dan saat itulah mereka menyadari bahwa orang di depan mereka adalah penyihir hitam yang terkenal. Mereka segera menyadarinya. Mereka semua berlari meninggalkan tempat itu. Bahkan Tyrone terkejut melihat penyihir hitam di tempat yang mengerikan itu. Namun Tyrone tidak berniat melarikan diri karena hadiah atas kepala Kurota mencapai 100 miliar koin emas. Tyrone yakin dia bisa mengalahkan Kurota karena dia mendengar bahwa penyihir hitam itu lemah saat masih di dalam Ordo. Bagi Tyrone, dia sudah melihat dirinya sebagai wanita kaya raya. Selama dia bisa mengalahkan Kurota
Kurota. Pada saat yang sama, Kurota tahu dia tidak punya kesempatan karena dia belum menguasai sihir hitam. Karena sudah sampai pada titik ini, Kurota menyadari bahwa dia harus bertaruh segalanya pada keberuntungan. Kurota lalu bertindak tegas, mendekati Tyron dan mengatakan bahwa dia memang lawan yang tangguh, tapi dia kurang fokus. Hal ini menarik perhatiannya, sehingga dia tidak menyadari apa yang terjadi di sekitar. Saat dia menyadari situasi, api sudah mulai berkobar di ruangan. Kurota tidak membuang waktu, dia menangkap Groot dan bergerak dengan insting. Dia melompat melalui jendela kecil yang langsung menuju tangki. Saat mereka mendarat di tangki, ruangan sudah dilalap api. Setelah api mereka sedikit, Kurota perlahan membuka tutup tangki untuk menilai situasi. Dia berencana melarikan diri dari area tersebut saat asap masih aktif. Setelah keduanya keluar dari tangki, mereka mencoba melarikan diri, tetapi ternyata api tidak membunuh Tyron. Faktanya dia lebih marah daripada beberapa menit yang lalu. Kali ini Kurota menyadari bahwa dia berada dalam masalah besar karena keberuntungannya hanya punya 1 menit untuk menghitung mundur. Dia menyadari bahwa dia harus bertindak dalam 60 detik untuk mengalahkan Tyron. Kurota lalu menggunakan teknik biasanya, mengingatkan Tyron bahwa dia begitu kuat sehingga tidak perlu menggunakan kekuatannya melawan dia. Kurota lalu bertanya padanya apakah dia pikir dia punya kesempatan melawan dia. Hal ini membuatnya marah dan melepaskan amarahnya sambil mengatakan pada Kurota bahwa dia akan membuatnya melihat mengapa dia tidak boleh diremehkan. Saat bola api hampir mengenai wajah Kurota, dia tersanjung dan jatuh, membantunya lolos dari pembakaran oleh Tyron. Namun Tyron belum selesai dengannya karena dia telah menciptakan lingkaran sihir besar dengan tujuan tunggal untuk menghancurkan Kurota. Pada titik ini, Kurota hanya memiliki 5 detik tersisa di jam, dan tepat saat mantra terakhir Tyron meledak, Kurota berhasil melarikan diri dengan sisa 1 detik di jam keberuntungan. Tyron menatap dengan ngeri dan kecewa karena dia tidak berhasil menyelamatkan Kurota meskipun sudah melakukan segala upaya. Tyron akhirnya jatuh berlutut karena dia telah menghabiskan semua tenaganya. Tanpa tenaga untuk bergerak lagi, Tyron yakin bahwa dia telah mencapai batas akhir dan akan segera mati. Tiba-tiba api padam, dan ketika dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa Kurota baru saja menyelamatkan nyawanya. Namun Groot tidak setuju dengan ini karena dia ingin mereka meninggalkan Tyron untuk menderita lebih lama di dalam api. Dia pada dasarnya mengatakan kepada Kurota bahwa manusia lebih lezat ketika dipanggang hingga medium rare. Kurota mengabaikan keluhan Groot dan mendekati Tyron, mengatakan bahwa dia tidak berniat meninggalkannya. Tiba-tiba Kurota menemukan dirinya menatap salah satu kenangan terpenting si penyihir hitam. Kurota melihat sisi penyihir hitam di tengah kehancuran dan dia memeluk seseorang yang sangat dia sayangi. Ternyata si penyihir hitam tidak mampu menyelamatkan orang itu dan dia berteriak kesakitan saat memeluk tubuh tak bernyawa orang yang dia cintai. Kurota begitu terlalut dalam kenangan penyihir hitam hingga dia lupa bahwa dia memeluk Tyron dengan cara yang sama seperti penyihir hitam memeluk orang yang dicintainya. Tiba-tiba dia merasakan bibir lembut menempel pada bibirnya dan saat ia membuka mata, dia melihat Tyron menciumnya. Kurota terkejut, menuntut tahu apa yang Tyron lakukan. Tyron terlihat sangat polos saat dia menjawab bahwa dia berpikir inilah yang diinginkan Kurota darinya. Kurota memberitahu Tyron bahwa dia salah paham dan dia hanya diam karena sedang lalut dalam pikiran. Tyron lalu mengatakan pada Kurota bahwa dia siap melakukan apapun yang Kurota inginkan karena dia belum siap untuk mati. Kurota mengerti maksudnya dan memberi Tyron bahwa dia tidak berniat membunuhnya. Kurota mengeluarkan tangannya kepada Tyron, meminta dia untuk mengikutinya karena dalam keadaan saat ini dia membutuhkan kekuatannya. Tanpa ragu Tyron memegang tangan Kurota dan Kurota memberitahu Groot bahwa saatnya mereka pergi. Tidak lama setelah itu, sistem memberitahu Kurota bahwa karma ultimate-nya telah berakhir dan semua bonus keberuntungan juga telah habis. Kurota tidak terkejut karena dia sudah tahu bahwa dia akan menghabiskan kekuatannya. Selain itu, poin keberuntungannya telah kembali 0. Kurota lalu menyadari bahwa kekuatannya bersifat sementara karena statusnya sebagai orang terkutuk. Namun dia yakin ada quest di suatu tempat yang bisa memperbaikinya. Dia memeriksa informasi orang terkutuk dan menyadari bahwa dia menjadi seperti itu karena telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Tidak lama setelah itu, mereka tiba di rumah Tyron yang dia katakan bukanlah sesuatu yang fantastis. Namun Kurota tidak setuju karena rumahnya adalah mansion yang megah, berdiri sendirian di tengah hutan belantara. Saat masuk, Kurota hampir buta karena banyaknya
banyaknya perhiasan di rumah itu, dan Kurota menuntut tahu apakah Tyrone membiayai gaya hidupnya dengan uang penduduk desa. Tyrone segera membantah, mengatakan dia tidak melakukan hal itu sambil mengungkapkan bahwa rumah itu diwariskan kepadanya oleh orang tuanya. Namun Groot tidak percaya pada kebohongan yang begitu jelas. Setelah mereka tenang, Kurota memberitahu Tyrone bahwa dia membutuhkan sihir multidimensi Kurota karena dia harus pergi ke planet lain. Tyrone berbicara dengan gegabah, mengatakan Kurota pasti sudah gila, dan Groot tidak membuang waktu untuk menodongkan pisau ke lehernya, mendesaknya untuk berhati-hati dengan kata-katanya. Tyrone lalu menjelaskan maksudnya. Dia mengungkapkan bahwa dia hanyalah seorang yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan untuk mengirim Kurota antar dunia. Tyrone menyebutnya bahwa mengirim seseorang ke planet lain membutuhkan jumlah mana multidimensi, dan hal ini hanya mungkin dilakukan oleh penyihir putih. Tyrone menyebutkan bahwa dengan kekuatannya saat ini, yang terbaik yang bisa dilakukan hanyalah melihat keadaan dunia lain. Ketika Kurota mendengar hal ini, dia tidak terkejut karena dia memang tidak mengharapkan hal itu akan mudah. Namun demikian, dia yakin bahwa dia akan mampu melakukannya setelah dia diajari dasar-dasar sihir multidimensi. Karena penyihir hitam adalah makhluk yang sangat kuat, Kurota lalu meminta Tyrone untuk mengajarkannya semua sihir multidimensi yang dia ketahui, sambil berjanji akan menangani sisanya sendiri. Tyrone terkejut mendengar hal ini dan dengan jujur bertanya kepada Kurota apakah dia bodoh. Seperti biasa, Groot sudah marah dan yang dia butuhkan hanyalah perintah langsung untuk menusuk leher Tyrone dengan pedangnya. Tyrone lalu memberitahu Kurota bahwa permintaannya agak aneh. Secara mengejutkan, Groot mendekat dan memberitahu Tyrone bahwa Kurota hanya mencoba menguji pengetahuannya. Groot memberitahu dia bahwa dia akan mati jika dia salah. Terkoyak oleh ketakutan bahwa dia mungkin mati jika dia membuat kesalahan, Tyrone memberitahu Kurota bahwa dia tidak bisa mengajarinya sihir multidimensi. Untuk membela diri, dia memberitahu Kurota bahwa dia adalah penyihir hitam. Kurota tampak bingung dengan ini, dan Tyrone menjelaskan bahwa ada dua jenis sihir di dunia ini. Ada sihir putih dan ada sihir hitam. Tampaknya semakin seseorang mempelajari satu sisi sihir, semakin sisi lainnya menjadi tidak dapat digunakan. Kurota menyadari bahwa karena dia adalah master sihir hitam, dia telah kehilangan kemampuan untuk mempraktikkan sihir putih. Tyrone mengonfirmasi hal ini dan menambahkan bahwa sihir multidimensi adalah mantra terkuat di antara semua mantra sihir putih. Tyrone memberitahu Kurota bahwa dia telah mencapai puncak sihir hitam yang membuat sihir multidimensi menjadi mustahil baginya untuk dikuasai. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara keras di luar dan berdiri untuk menyelidiki. Mereka berdiri di dekat jendela dan melihat kerumunan marah di luar mansion yang mengancam akan membunuh Tyrone. Groot panik saat melihat ini, dan saat mereka melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa para penduduk desa tidak sendirian. Tyrone hampir pingsan saat menyadari bahwa para penyihir yang menyertai penduduk desa berasal dari Ordo Immaculate untuk memperburuk keadaan. Penyihir putih ada di antara mereka, dan kehadiran pria itu saja sudah membuat Groot dan Tyrone gemetar. Tyrone mulai gemetar karena dia yakin mereka semua akan mati. Bahkan Kurota terkejut bahwa penyihir putih memutuskan untuk muncul. Menyadari bahwa dia tidak punya kesempatan melawan pria itu, Kurota menyadari bahwa melarikan diri adalah pilihan terbaik. Kurota lalu menepuk bahu Tyrone, memberitahunya bahwa dia juga akan ikut bersama. Tyrone ingin menentang, mengklaim bahwa dia tidak bisa meninggalkan istananya dan semua uang yang dia miliki. Tapi Kurota menyeretnya, mengatakan bahwa dia memberi perintah, bukan permintaan. Tepat saat itu, mereka mengaktifkan lingkaran sihir, dan saat kerumunan marah masuk ke rumah, trio itu sudah melarikan diri melalui lingkaran teleportasi. Ternyata lingkaran itu diaktifkan dari dalam lingkaran oleh pasukan Kurota yang standby. Kurota berhasil kembali ke kastil dengan selamat, dan dia senang karena telah menyiapkan rute pelarian dengan sihir transfer yang dibantu Groot. Kurota masih memuji kecerdikan sihir hitam ketika tiba-tiba menyadari bahwa kebawahannya yang menggerakkan lingkaran sihir telah ambruk ke tanah, dan dari tampaknya mereka sudah mati. Dengan wajah bingung, Kurota menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi, dan Groot dengan santai menjawab bahwa kelompok itu menggunakan nyawa mereka sebagai imbalan untuk sihir transfer. Groot mengungkapkan bahwa teleportasi adalah salah satu mantra terkuat di dunia goblin, dan dengan menyerap tenaga hidup makhluk yang dipanggil, dia dapat memindahkan orang melalui jarak yang sangat jauh. Kurota panik mendengar hal itu dan langsung menarik Groot sambil menegurnya karena seharusnya dia memberitahu tentang
hal ini? Groot menjawab dengan lembut bahwa dia tidak ingin merepotkan Kurota dengan detail sepele seperti itu. Kurota tidak percaya bahwa Groot menganggapnya beberapa orang sebagai hal yang sepele. Untuk memperburuk keadaan, sistem memberi label tindakan buruk pada Kurota, memberitahunya bahwa dia baru saja melakukan perbuatan jahat. Dalam adegan kilas balik, seorang gadis miskin muda bernama Sana terlihat diperlakukan dengan kasar, seolah-olah dia adalah seekor binatang. Dia diusir dari tempat kerjanya oleh bosnya yang mengatakan padanya untuk tidak kembali hanya karena dia secara tidak sengaja memecahkan sebuah piring. Saat dia berjalan di jalan, dia bisa mendengar orang-orang membicarakan hal-hal buruk tentangnya. Ternyata orang tuanya diduga sebagai pembunuh, dan karena itu tidak ada yang ingin berhubungan dengan Sana. Sana ditinggalkan di jalan untuk menderita, dan suatu malam entitas hijau muncul di hadapan Sana dan mendesaknya untuk memakannya. Entitas itu meyakinkan Sana bahwa semuanya akan baik-baik saja jika dia melakukannya. Kini, di masa kini, Kurota akhirnya memahami bagaimana karma ultimate bekerja. Meskipun Kurota berjuang sangat keras, dia berhasil mengumpulkan sedikit perbuatan baik di tanah selatan yang mengerikan. Pada dasarnya, sebagai besar perbuatan baiknya adalah menghentikan monster-monster bertarung satu sama lain dan memastikan mereka menjadi teman. Berkat ini dia berhasil meningkatkan poin keberuntungannya meskipun tidak terlalu banyak. Meskipun memiliki poin keberuntungan, dia tetap tidak bisa mendapatkan manfaatnya karena statusnya sebagai orang terkutuk. Satu-satunya cara untuk melepaskan keberuntungan adalah dengan mengaktifkan karma ultimate. Saat karma ultimate aktif, semua poin keberuntungannya terpakai dan dia menjadi beruntung selama poin tersebut masih aktif. Dia ingat bahwa sebelum pertarungannya dengan Tyron, dia mendapatkan lebih dari 200.000 poin karena membersihkan sebuah desa. Setelah itu dia secara insting mengaktifkan karma ultimate. Selama 3 menit penuh, dia berada di dalam keadaan beruntung tanpa henti. Berkat ini dia berhasil mengalahkan Tyron tanpa kesulitan. Dengan pengetahuan yang dia miliki tentang ultimate karma, dia menyadari bahwa perbuatan baik yang mempengaruhi jutaan orang akan memberinya cukup poin untuk kembali ke bumi. Karena itu dia telah membuat rencana. Dia keluar dari istananya untuk memeriksa apakah Groot sudah selesai dengan persiapan, dan Groot memberitahunya bahwa kudanya sudah siap. Kurota menaiki kudanya dan Tyron mendoakan keberuntungannya dalam perjalanan. Ternyata Kurota dan Groot akan melakukan petualangan besar ke tepi kerajaan dengan rencana untuk melakukan perbuatan baik yang besar. Kurota lalu bertanya kepada Groot apakah dia masih memiliki target dalam pikiran, dan Groot menjawab iya. Ternyata mereka mengejar penyihir jahat yang tak lain adalah Sana. Sana dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab atas penciptaan penyakit paling mematikan di dunia. Saat Kurota hampir memulai perjalanan dengan serius, Groot menunjuk ke rumah di depan mereka, memberitahu bahwa mereka telah tiba di tujuan. Kurota bingung dengan ini, tetapi Groot memberitahu bahwa Sana tinggal di rumah yang mereka lihat. Kurota berteriak pada Groot, mengingatkan bahwa dia pernah mengatakan Sana tinggal di tepi kerajaan. Groot mendesak Kurota untuk tenang sambil melihat peta sekali lagi. Saat itulah Groot akhirnya menyadari bahwa dia telah menemukan cara untuk menjelaskan hal yang tidak masuk akal kepada tuannya. Kurota marah karena Groot membuat rumah yang hanya berjarak 100 meter dari kastil seolah-olah berada di surga. Kurota lalu masuk ke kompleks dan menyuruh Groot kembali ke kastil untuk menunggu. Kurota berjalan ke pintu, dan sebelum masuk, dia menyadari bahwa dia bisa menyelamatkan jutaan orang jika berhasil membersihkan Sana. Namun satu-satunya yang bisa dia doakan adalah agar obat penawarnya berhasil. Setelah menarik napas dalam-dalam, Kurota menerobos masuk ke rumah dengan niat menuangkan obat penawar ke tubuh Sana. Namun begitu Sana melihat Kurota, dia langsung berlari menghampirinya dan memeluk sambil mengatakan betapa dia merindukannya. Hal ini membuat Kurota terkejut karena dia tahu Sana masih mengira dia adalah penyihir hitam. Sana lalu menyeret Kurota ke ruang laboratoriumnya di mana dia telah mengembangkan spora baru yang siap digunakan. Sana mengambil beberapa spora sebagai contoh dan melemparkannya ke udara. Spora-spora itu segera terbang ke pemukiman manusia terdekat untuk menginfeksi mereka. Dengan begitu banyak spora, Sana memberitahu Kurota bahwa batch baru spora ini pasti akan membunuh jutaan orang. Kurota terkejut saat mendengar Sana menyebut jutaan orang seolah-olah itu hal yang biasa. Sana lalu mengungkapkan bahwa dia terhubung
terhubung langsung dengan setiap spora, artinya dia bisa merasakan penderitaan yang dibawa spora-spora itu ke dunia. Sana mengucapkan terima kasih kepada Kurota, mengatakan bahwa dia telah menjadi orang yang kuat karena dia. Di sisi lain, Kurota tidak terkesan karena Sana menyebabkan banyak kerusakan tanpa menyadarinya. Kurota lalu memberitahu Sana bahwa dia telah menyiapkan obat yang akan membuatnya lebih kuat. Ternyata Kurota telah meneliti penyakit yang sedang menyebar dan dia percaya bahwa dengan membersihkan Sana, semuanya akan berhenti. Tanpa ragu, Sana mengambil botol dari Kurota dan meneguk isinya. Setelah meminum cairan tersebut, Sana terus bertingkah normal. Hal ini membuat Kurota takut karena dia secara harfiah meneguk semua isi botol di hadapannya, tetapi dia tidak terpengaruh. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi, dia memutuskan untuk langsung memeriksa inti. Dia menggunakan sihirnya untuk melakukan penyelidikan guna menentukan sumber korupsi. Kurota terkejut saat menyadari bahwa sumber utama korupsi tersebut sangat besar. Setelah itu, ada benang-benang yang terhubung dengan spora, dan yang lebih buruk lagi, ada banyak sekali benang tersebut. Saat dia selesai dengan penyelidikannya, dia menyadari bahwa korupsi tersebut terlalu kuat dan tidak ada cara untuk membersihkan sesuatu yang sekuat ini. Inilah saat Kurota menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu yang ekstrim, karena Sana terlihat seperti gadis kecil yang tak bersalah yang hanya ingin hidup. Sana bermimpi tentang jumlah orang yang akan mati saat Kurota menusuk pedang ke dadanya dari belakang. Sana berbalik dengan terkejut melihat Kurota menangis sambil mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara. Sana terpaksa bertanya kepada Kurota mengapa dia menusuknya, dan Kurota menjawab bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk membebaskannya dari kendali korupsi. Tubuh Sana terjatuh ke tanah, memaksa entitas hijau yang menghuni Sana untuk muncul di hadapan Kurota. Entitas itu menuntut tahu apa yang dilakukan Kurota. Entitas itu segera menyadari bahwa Kurota membunuh tuan rumah untuk melemahkannya. Entitas itu lalu bertanya kepada Kurota apakah dia datang ke sana untuk menantangnya. Tetapi Kurota menjawab bahwa dia tidak datang untuk menantangnya, melainkan untuk menghancurkannya. Kurota lalu melepaskan api abadi yang akhirnya membakar entitas itu. Entitas itu berteriak kesakitan sambil berjanji kepada Kurota bahwa dia akan menyesali apa yang baru saja dilakukannya. Kurota hanya memperkuat api untuk memastikan entitas itu mati dan menghilang dengan benar. Setelah Kurota selesai, semua entitas yang mempengaruhi dunia mulai menghilang. Semua orang yang sakit karena spora yang diberikan oleh entitas tersebut mulai pulih pada saat itu juga. Sementara orang-orang di seluruh dunia sembuh, Kurota mendapatkan poin keberuntungan. Kurota terkejut dengan jumlah poin yang terus datang hanya dari membersihkan Sana dan menghancurkan entitas jahat tersebut. Sebelum dia menyadarinya, poin keberuntungannya telah melebihi 1M. Kurota puas dengan jumlah poin yang dia kumpulkan dan dia yakin bisa kembali ke bumi dengan ini. Kurota lalu menggendong Sana yang sekarat di tangan, memberitahu bahwa dia akan menyelamatkannya sebelum kembali ke bumi. Kurota mengaktifkan karma ultimate dan diberi 3 menit menilai keberuntungan maksimum. Kurota merasa senang ketika menyadari bahwa statusnya saat itu dinyatakan sebagai keberuntungan ilahi. Sementara itu, ada sebuah planet yang menuju planet tertentu. Pada saat yang sama di planet yang sama, si penyihir putih hampir saja memusnahkan seluruh suku Centaur. Tepat saat sihir penyihir putih akan mengenai sasaran, meteor melintas dan akhirnya memantulkan sihir si penyihir putih. Sihir yang terbelokkan itu kemudian terbang ke rumah Sana dan mendarat di sana, menghancurkan sebagian besar rumah. Kurota terkejut dan bingung dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba dia melihat layar dengan ibunya di dalamnya di depannya, dan ia menyadari bahwa sihir multidimensi sedang aktif. Dia segera menyadari bahwa dia dapat menggunakan sihir yang kuat ini untuk menembus hambatan. Dia mendesak Sana untuk tetap bersamanya, sementara dia menyelamatkannya dengan kekuatan luar biasa. Kurota lalu berteriak pada layar, memberitahu ibunya bahwa dia akan kembali setelah menyelamatkan Sana. Dia mencoba mencapai ibunya seperti sebelumnya, tetapi sihir kali ini terlalu kuat dan dia gagal menembus. Dengan napas terakhirnya, Sana memberitahu Kurota bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diubah di dunia ini. Dia memberitahu Kurota bahwa hal-hal ini sudah konstan, bahkan jika dia memiliki semua keberuntungan di dunia. Ternyata salah satu hal tersebut adalah dia tidak bisa menggunakan sihir putih selama dia masih seorang penyihir hitam. Hal lain yang tidak mungkin dilakukan adalah menghidupkan kembali orang mati, dan setelah mengatakan itu, Sana akhirnya meninggal. Kurota memeluknya erat-erat dengan air mata yang mengalir dari matanya. Kurota menolak menerima kenyataan dan sementara dia masih menangis, jiwa Sana muncul di depannya, memberitahunya bahwa dia telah melihat segalanya.
segalanya. Dia memberitahunya bahwa dia telah melihat kekuatannya dan takdirnya, serta fakta bahwa dia terpaksa membuat pilihan-pilihan yang sangat menyakitkan. Sana lalu memberitahu Kurota bahwa dia mungkin sedih, tetapi dia harus merasa lega karena dia telah membebaskannya. Sana menyebutkan bahwa dia tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun, karena yang dia inginkan hanyalah dicintai. Sana memberitahu Kurota bahwa dia bersyukur atas segalanya, dan dengan ini jiwanya menghilang. Tiba-tiba Kurota menyadari bahwa Sana adalah penyebab jutaan kematian, dan apa yang menantinya adalah kegelapan tergelap di neraka. Dengan karma ultimate masih aktif dan waktu tersisa 1 menit lebih, Kurota mengaktifkan mantra Astral Accession untuk memastikan dia menyelamatkan gadis paling malang di planet ini. Mantra ini menghasilkan banyak energi, menghancurkan tanah saat Kurota bersiap untuk misi berani. Sementara itu, Sana telah tiba di alam baka dan dia menemukan dirinya di jurang. Penguasa jurang memberitahu Sana bahwa jiwanya layu dan dipenuhi kekosongan. Sana mencoba membela diri, mengatakan dia dimanipulasi oleh entitas jahat. Namun yang berdiri di hadapan penguasa jurang adalah fakta bahwa Sana bertanggung jawab atas kematian lebih dari 52 juta orang. Intinya hukuman untuk ini adalah hukuman abadi di Purgatorium. Penguasa jurang kegelapan lalu memberitahu Sana bahwa tidak ada cara untuk mengubah nasibnya karena catatan berbicara melawan dirinya. Sana terus memohon karena dia tidak pernah bermaksud melakukan hal-hal yang terjadi. Sana percaya bahwa dia dihukum secara tidak adil, tetapi penguasa memberitahu Sana untuk menghapus air matanya karena tidak ada bantuan yang datang untuknya dimanapun. Para utusan abis mulai berkumpul di sekitar Sana, siap menyeretnya pergi. Tiba-tiba cahaya terang menerangi area tersebut, dan ternyata itu adalah Kurota. Dia menangkap Sana dan membawanya pergi sebelum para utusan gelap bisa mencapainya. Tuan abis marah kan ada yang berani mengganggu kerajaannya. Dia segera memerintahkan para malaikatnya untuk mengejar Kurota dan Sana, dan pada saat itu Kurota hanya memiliki 1 menit tersisa. Beruntung bagi Kurota dan Sana, para malaikat gelap tidak dapat menyentuh mereka karena karma ultimate masih melindungi mereka. Namun para malaikat gelap bukanlah lawan yang bisa diremehkan karena mereka dengan mudah mengejar Kurota. Pada saat yang sama, di puncak gunung tertinggi di Purgatori, Chipchus sedang menjalani cobaan abadinya. Dia terlihat mendorong sebuah batu besar ke puncak, dan tepat saat dia hampir mencapai puncak, dia tergelincir, menyebabkan batu itu jatuh. Malaikat gelap hampir menangkap Kurota ketika batu itu muncul tepat waktu untuk menghancurkan mereka dan mengirim mereka ke bawah, memberi Kurota lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Kurota lega melihat hal ini dan melanjutkan perjalanan ke gerbang surga dengan tenang. Namun saat tiba di sana, dia melihat malaikat gelap menunggu di sana. Kurota terkejut karena tidak menyangka mereka bisa mengejarnya secepat itu. Malaikat gelap hampir menangkap Kurota saat tiba-tiba diserang oleh ledakan cahaya yang menyebarkan mereka. Kurota berbalik dan melihat bahwa penyelamatnya tak lain adalah malaikat Gabriel. Gabriel memberitahu Kurota bahwa dia akan menangani malaikat-malaikat gelap dan mendesak Kurota untuk meninggalkan Sana di gerbang surga. Kurota tersenyum saat mendekati gerbang surga, tetapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Dia percaya ada tempat lain yang lebih cocok untuk Sana karena dia sudah menderita saat masih hidup. Kurota lalu melewati gerbang surga biasa dan langsung menuju Nirvana. Gabriel panik saat melihat ini dan mendesak Kurota untuk berhenti karena Nirvana adalah tempat yang hanya diperuntukkan bagi jiwa-jiwa paling suci di alam semesta. Gabriel takut Kurota akan menabrak gerbang Nirvana, namun Kurota terus memantau jam keberuntungan dan menyadari bahwa dia hanya punya 5 detik tersisa. Meskipun sangat beresiko, Kurota terus bergerak, menyadari bahwa dia tidak akan berhasil. Dia melemparkan Sana ke arah gerbang sambil memberitahunya bahwa dia telah mencapai akhir mimpi buruk. Gabriel panik saat melihat ini karena dia yakin Sana akan hancur berkeping-keping karena gerbang tidak mungkin terbuka. Saat Sana hampir menabrak gerbang, gerbang mulai terbuka dari dalam, membuat Gabriel terkejut. Seorang pria raksasa membuka gerbang dari dalam karena dia mendengar keributan di luar. Dalam sekejap Sana berhasil masuk ke Nirvana. Sana tidak percaya dengan matanya dan berbalik untuk mengucapkan terima kasih kepada Kurota atas segalanya. Gabriel di sisi lain terdiam kagum karena tidak bisa percaya bahwa Sana bisa sampai di sana. Pria raksasa emas dari Nirvana lalu bertanya kepada Gabriel mengapa ada penyihir hitam di lingkungan ini, tetapi Gabriel dengan cepat memberitahunya bahwa dia akan menangani hal itu karena itu hanyalah kesalahpahaman belaka. Beberapa saat kemudian, Kurota membuka matanya dan dia akhirnya kembali ke tubuhnya. Dia menyentuh pipi Sana dengan harapan dia akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan yang pantas
dia dapatkan kali ini. Sementara itu di Nirvana, Sana sudah memiliki teman-teman yang selalu siap bermain dengannya. Mereka memanggil Sana dari tempat dia bermain dengan pasir, dan ketika dia berdiri, terungkap bahwa dia sedang menggambar Kurota dan Groot di pasir. Kembali ke bumi, ibu Kurota tampaknya dalam kondisi lebih baik daripada sebelumnya. Ketika ditanya apakah dia akan mengunjungi makam anaknya seperti biasa, dia menjawab bahwa tidak perlu melakukan itu karena dia percaya bahwa anaknya bisa mendengarnya dari langit. Sementara itu, Kurota terjebak menonton ibunya berkat kekuatan Tyrone. Tyrone terkejut bahwa satu-satunya hal yang dilakukan Kurota sepanjang hari hanyalah menatap layar sambil menonton seorang wanita aneh. Bagi Groot, dia yakin bahwa Kurota sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Itulah mengapa dia terpaku pada layar. Tiba-tiba, Groot menyadari bahwa wanita itu adalah orang yang sama yang dia lihat di kedai minuman yang dia panggil ibu. Kurota lalu mencoba berbicara dengan ibunya, memberitahu bahwa dia baik-baik saja karena kini tinggal di kastil yang luar biasa dan bahkan memiliki pasukan sendiri. Saat Groot mendengarnya, dia mengira Kurota sedang bertukar informasi militer. Berkat apa yang Kurota katakan, Groot menyimpulkan bahwa ibu itulah yang mengajarkan segala hal yang Kurota ketahui. Tanpa membuang waktu, Groot menyimpulkan bahwa Kurota dan ibunya sedang merencanakan untuk menaklukkan alam semesta. Groot lalu berlari ke layar untuk bersumpah setia, meyakinkan ibu Kurota bahwa dia akan selalu melayaninya. Di sisi lain, Tyrone memiliki gambaran samar tentang apa yang terjadi, tetapi dia memutuskan tidak ingin merusak ilusi Groot. Kemudian, Kurota memikirkan betapa sulitnya situasi ini karena dia telah berada di planet sialan ini selama beberapa bulan dan tidak ada cara untuk pulang. Meskipun dia sekarang bisa melihat ibunya dari jauh, kemudian Kurota masuk ke ruangan proyeksi untuk menemukan Groot menonton ibunya atas namanya. Groot terlihat sangat bersemangat melakukannya dan Kurota berterima kasih padanya atas ketulusannya. Dalam hatinya, Kurota yakin ada solusi untuk masalahnya karena penyihir hitam pernah menjadi bagian dari Ordo Immaculate. Karena itu, dia yakin ada cara untuk mengubahnya kembali menjadi pengguna sihir putih. Kurota lalu meyakinkan ibunya bahwa dia akan berhasil sehingga mereka bisa bersatu kembali. Setelah Kurota selesai menonton ibunya, dia menyuruh Tyrone menghentikan siaran agar mereka bisa beralih ke hal berikutnya. Trio itu mulai mencari laboratorium penyihir hitam, berharap menemukan sesuatu yang berguna. Namun, segalanya tidak berjalan lancar hingga Tyrone menemukan sebuah diari yang ditulis dalam bahasa aneh. Dia bertanya kepada Kurota apakah dia menulisnya. Kurota mencari dalam ingatannya tetapi tidak menemukan jawaban, dan dia dengan cepat berbohong bahwa itu pasti salah satu pengikutnya karena dia memiliki banyak pengikut. Tyrone kemudian menyebutkan bahwa teks dalam buku tersebut ditulis dalam bahasa iblis kuno sehingga sulit bagi dia atau Kurota untuk menerjemahkannya. Tyrone yakin bahwa mereka sedang melihat karya seorang penyihir kuno. Karena itu, Tyrone yakin bahwa orang tersebut mungkin memiliki cara untuk membersihkan Kurota dari sihir hitam. Tiba-tiba Kurota melihat tanda tangan di buku tersebut dan ternyata milik seseorang bernama Talkum. Kurota lalu memeriksa ingatan penyihir hitam dan menyadari bahwa dia pernah bertemu Talkum sebelumnya. Kurota menyebutkan bahwa Talkum adalah goblin dan dia segera memanggil Groot untuk menanyakan apakah dia mengenal seseorang bernama Talkum. Groot tiba-tiba menjawab bahwa Talkum adalah salah satu goblin terkuat di sekitar karena dia adalah penyihir. Tampaknya dia adalah kepala suku Droal. Kurota senang mendengar bahwa Groot mengenalnya dengan baik dan dia meminta Groot untuk membawanya menemui Talkum. Groot terkejut mendengar hal itu dan memberitahu Kurota bahwa klannya tidak terlalu akur dengan suku Drogal. Kurota segera meyakinkan Groot bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya selama dia bersama mereka. Tidak lama setelah itu, trio tersebut tiba di suku Drogal dan disambut dengan hangat. Berkat kenangan si penyihir hitam, Kurota menyadari bahwa dia sudah pernah ke lokasi tersebut berkali-kali. Talkum duduk di tahtanya dan dia terlihat cukup berbahaya seperti yang dilaporkan. Dia segera turun dari kursinya untuk menyambut Kurota dan kehadirannya. Dia terkejut bahwa Kurota membawa seorang penyihir putih, tetapi dia merasa jijik ketika melihat Groot, setengah goblin yang bersama Kurota. Bagi dia, setengah goblin hanya berguna untuk pekerjaan rumah tangga dan tidak lebih. Talkum lalu bertanya kepada Kurota mengapa dia datang ke wilayahnya. Kurota menjawab bahwa dia datang karena membutuhkan pengetahuannya. Kurota kemudian jujur mengungkapkan
melakukan rencananya untuk membersihkan diri dari sihir hitam. Talkum terkejut mendengar hal itu dan bertanya kepada Kurota mengapa dia melakukan hal tersebut. Kurota hanya menjawab bahwa itu adalah cerita panjang, tetapi dia harus mendapatkan kemampuan untuk menggunakan sihir putih. Talkum lalu meyakinkan Kurota bahwa dia bisa membuat ramuan pembersih untuknya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan ramuan tersebut. Ternyata bahan yang sangat langka diperlukan, dan bahan tersebut adalah tubuh seorang penyihir putih.